Kalau kita sudah kenal kepada Allah, diberi sedikit rasanya besar. Tapi kalau belum kenal kepada Allah, diberi banyak rasanya sedikit. Kalau Allah sudah perhatikan kita, sedikit tergores di hati, Allah antarkan yang kita mau. Dia bukan lagi memberikan sesuatu sesuai nafsu kita lagi, tapi sesuai kehendak Dia. Nikmatmu Allah kekalkan, fa'akthir minal hamdi wassyukur alaiha, maka perbanyaklah memuji dan mensyukurinya. Nah, cara mensyukuri itu ada dua. Pertama, mensyukuri nikmat, tapi yang paling tinggi mensyukuri pemberi nikmat. Mensyukuri pemberi nikmat, meyakini bahwa semua yang diberi turun dari Dia. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, diberi sedikit rasanya besar. Tapi kalau belum kenal kepada Allah, diberi banyak rasanya sedikit. Ya, sudah kenal Allah, harus kenal Allah. Ya. Supaya nikmat itu terasa, kalau dia besar, terasa lebih besar lagi. Dan ciri-ciri orang yang bersyukur tadi, meyakini sang pemberi itu Allah. Yang kedua, suka berbagi, membantu orang-orang fuqara, masakin, para mujahidin, guru-guru ulama, ya, itu bantu mereka, berbagi. Ya, karena kita punya usaha, belum tentu usaha kita halal semua. Maka Nabi berkhutbah di tengah pasar, kata beliau, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, pebisnis, pengusaha, kalian itu punya amal, itu banyak campur-campur dengan sumpah palsu, dengan ini, tips, semuanya, pelicin, segala macam. Maka bersihkanlah dengan apa? Tasaddaqu, banyak-banyak berbagi. Ya. Nah itu nanti Allah akan tambah bakokkan. Jadi yang kita sisakan itu Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Gitu, ya. Sama sebagai guru, para muallim, dia nggak boleh pelit ilmu. Tidak boleh bakhil ilmu. Dia mesti bagikan ilmu. Semakin seorang guru bagi ilmunya, maka Allah tambah ilmu laduninya. Gitu. Ini di antara yang hadir nih, tuan-tuan nih pasti ada juga yang punya ilmu tentang apa. Bagi ke temannya. Nggak akan jadi pesaing. Nanti Allah akan gandakan keberkahan dalam dirinya. Ada yang paling mahal di dunia ini, yaitu as-sa'adah, happiness, kebahagiaan. Dan orang yang suka berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi waktu, berbagi pengalaman, Allah berikan dia kebahagiaan yang berlipat-lipat yang nggak ada pada orang yang menumpuk-numpuk ilmu dan menumpuk harta. Itu. Jadi kenapa saya suka berbagi? Karena saya ingin bahagia. Ya. Orang biasanya kalau sudah bulan Ramadan ini ilmu-ilmu yang rohani nggak dibagi. Kita justru ini saatnya kita bagi, ya, supaya yang rohani yang di sana tambah lagi. Dan ciri-ciri ilmu itu mati, thariqat mati, zawiyah mati, surau mati, thariqatnya tidak berkembang lagi. Ketika si mursyidnya, gurunya, khalifahnya, muqaddamnya mulai menutup ilmu. Siap-siap, nunggu cuma sekian bulan, sekian tahun, habis. Dan saya melihat sudah banyak. Ya, mungkin saudara-saudara melihat juga sudah banyak. Ya. Lalu yang kedua, apa kata beliau? Nah, sebelum kedua, beliau membacakan ayat la in syakartum la azidannakum. Ayat ini sering dipakai orang kalau mau nambah duit, syukur. Wah, dia bersyukur bukan karena Allah, bersyukur karena ingin tambah duit. Ini enggak benar. Bersyukur itu bukan karena ingin tambah pemberiannya, tapi bertambah perhatian yang maha memberi. Itulah tujuan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalimatnya di situ, coba perhatikan.
Allah nggak bilang la yazidanna atau la yuzad, la zada malukum. Tapi kalimatnya apa? La zada. Kalimatnya apa? La sungguh aku. Ini orang nggak perhatikan itu. Allah kalau bicara aku berarti ini pentingnya di atas semua yang penting. La in syakartum, jika kamu bersyukur kepada aku akan berikan perhatian lebih kepadamu. Kalau Allah sudah perhatikan kita, sedikit tergores di hati, Allah hantarkan yang kita mau. Dia bukan lagi memberikan sesuatu sesuai nafsu kita lagi, tapi sesuai kehendak dia. Nah, ini yang mau diambil oleh Imam Sufyan kepada Imam Ja'far Shadiq. Nah, jadi kalau bersyukur yang diperhatikan tambah harta atau tambah perhatian Allah? Perhatian Allah. Ini baru ahli marifat, baru orang berthariqah, ya. Wa idza istaba'ta ar-rizqa fa'akthir min al-istighfar. Nah, sekarang sebaliknya. Kenapa urusan kita ada masalah terus? Usaha kita terhambat terus. Rezeki kita ya Allah sempitkan. Berarti kita kurang dapat perhatian Allah, ada masalah berarti. Bukan syukur dulu, minta maaf dulu kepada Allah. Gimana minta maaf kepada Allah? Nah, apa kata beliau? Fa'akthir minal istighfar. Termasuk nikmat rohani. Jadi ada suatu masa di beberapa tahun yang lalu, itu suruh suluk merasakan, semua mursyid itu merasakan, kenapa zikir pada tahun ini terasa seret, terasa kurang nikmat. Kenapa? Oh, ternyata ada satu adab yang kurang. Maka semua mursyid istighfar, mandi tobat, istighfar kubra, istighfar al-kabir kalau boleh disebut, taubat kubra ya. Di mana dibacakan ayat ini, fa'aksiru istighfar fa inna Allah ta'ala qala fi kitabi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, mohon ampun kepada Allah. Apa makna mohon ampun? Istaghfiru dari kata ghafara, ada masalah lalu Allah ditutup oleh Allah, itu namanya ghafara, sampai tidak ada lagi terlihat. Makanya dalam bahasa Arab ada serban, lalu ada serban di dalamnya itu kopiah yang panjang. Dulu itu kopiah Nabi ketika mau perang. Jadi itu baja namanya mighfar, penutup kepala. Istighfar menutupi dosa. Ya Allah, Engkau tahu kami punya aib, tolong ditutup. Nah, itu namanya istighfar. Ya Sufyan, idza ahzanaka amrun min sultanin aw ghairihi. Ini kepada para pejuang-pejuang dakwah yang sedang bermasalah, berhadapan dengan raja-raja, dengan penguasa-penguasa, ya. Idza ahzanaka amrun, wahai Sufyan, jika engkau ada masalah yang membuat kamu sedih karena berbenturan dengan raja-raja, penguasa, fa'akthir la hawla wala quwata illa billah. Banyak-banyaklah mengakui lemah dirimu dengan baca la hawla wala quwata illa billah. Maka wirid ini diturunkan nanti jadi khatam. Ada khatam istighfar, itu khatamnya Maulana Muzhar Janjanani Syamsil Muzhar. Itu di Thariqah Naqsyabandiyah ada khatam istighfar 1000. Tapi yang masyhur khatam khojakan, khatam kulhu. Ya, ada khatam istighfar. Ya, nanti di hari tertentu kita niatkan untuk dunia akhirat kita istighfarkan 1000 nanti ya. Insyaallah sekali duduk. Insya kuat ya. Mungkin di setelah hari ketiga, setelah kesemutan dan kaki gajahnya mulai berkurang. Ya. Lalu beliau ya ada kalam-kalam berikut yang kita skip, tapi saya tutup dengan kalimat yang menarik di sini. Kata beliau, kata Imam Ja'far, auhallahu ta'ala ila dunya. Allah pernah mewahyukan kepada dunia. Jadi Allah mewahyukan kepada
lebah. Makanya madu itu menjadi obat. Karena ada sir Allah pada lebah. Allah juga punya sir kepada dunia. Walaupun dunia ini kata orang hina, tapi toh kita suka. Ya, siapa yang tidak suka? Tapi jangan cinta. Suka itu untuk fasilitas duniawi. Tapi kalau cinta ini rohani kita. Nah, itu makanya hubud dunia dilarang. Kalau senang makai dunia boleh. Suka namanya. Kata beliau, Allah berfirman kepada dunia. Ini sirnya. Ini surat kerjanya dunia. Jadi dunia itu punya SK. Ya, ada misi dunia. Apa misi dia? Akhdimi man khadamani wa ataibi man khadamak. Berkhidmatlah wahai dunia kepada orang yang dia berkhidmat kepada aku. Silakan cari dunia, tapi kalbunya sama Allah. Ya. Kalbunya sama Allah. Kata beliau, wahai dunia, khidmatlah kamu kepada orang yang khidmat kepada aku. Wa ataibi man khadamak. Dan buatlah repot, buatlah lelah, buatlah capek orang-orang yang dia berkhidmat untukmu. Nah, maka kenapa saya mengajak semua yang hadir, ya handphonenya diistirahatkan supaya tidak lelah dengan dunianya. Dunia kita sekarang sebesar handphone. Udah nih? Yang membuat kita gaduh, yang membuat kita rusuh, yang membuat kita risau, itu semua di situ. Nah, ini di skip orang dulu, masih ingat nggak 20 tahun lalu belum ada handphone? Kenapa kita mampu tahan hidup? Kenapa hari ini 1 jam saja tangan sudah mau gerak-gerak? Ya, ada apa ini? Ya. Oke, barangkali itu teman-teman semua. Insya Allah ke depan nanti ada khatam la haula wala quwwata illa billah. Ya, dibacanya 500, khatam Imam Rabbani namanya. Jadi Fatihah, Alam Nashrah, salawat, lalu la haula wala quwwata illa billah. Semuanya ada sanadnya. Lalu ada khatam salawat. Ada macam-macam khatam ya. Yang paling masyhur disebut khatam khajakan yang kita baca tadi siang dan malam tadi dan subuh juga ya. Khatam khajakan dan itu dengan kulhu 1000 kali. Jadi kita bagi itu. Ada berapa jumlahnya? 40-an? Ya, kalau dibaca sekian kali kan sudah 1000. Ala kulli hal itu teman-teman semua sebenarnya masih banyak kalam-kalam ma'rifat beliau yang bisa kita ambil, insya Allah pelan-pelan nanti kita tambah ya. Setelah beliau nanti nyambung kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Oke, kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Sayyidina Nabi SAW, para Nabi, para Rasul, para sahabat, para tabi'in, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan silsilah yang kita bacakan tadi, wa khusul khusus Sayyidina Bali bin Mukan Khadir alaihissalam, wa sadatina al-Turkun Naqshbandiyah, wal Ahmadiyah, wal Muhammadiyah, wal Khidriyah, wa Qadiriyah, wa Syaziliyah, wa jami' man intasaba ila Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. إلهنا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.